Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman online yang menonton video ini dari awal sampai akhir? Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam berkehidupan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kamu guru atau pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah sok mulia yang cantik, cerdas, bijaksana. Dan usah ibu guru terpiras penyambat, siapa lagi kalau bukan Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik teman-teman, di hari weekend ya, hari Minggu ini tanggal 1 September 2025. Hari ini aku bersih-bersih full ya, ganti horden dan semualah aku lanjutkan dari bersih-bersih kemarin ya. Jadi hari ini di tanggal 21 September ini tema yang ingin aku angkat yaitu cara agar tidak menumpuk barang dalam Islam. Bagaimana caranya supaya kita tidak menumpuk barang dalam Islam gitu teman-teman. Karena menumpuk barang ya adalah salah satu ya tidak menumpuk barang itu adalah salah satu prinsip Islam prinsip penting dalam Islam karena berkaitan dengan kesederhanaan, tidak boros dan bersedekah. Dan juga memperbaiki ya mental-mental kita yang sudah kita bahas kemarin. Jadi mudah-mudahan dari kita yang mempelajari manfaat dari bersih-bersih, semoga hari ini kita juga mengikhlaskan ya ataupun kita mempelajari bagaimana sih cara agar kita tidak menumpuk barang gitu. Tentunya dalam ajaran Islam. Ada beberapa yang bisa kita terapkan untuk tidak menumpuk barang dalam Islam. Yang pertama memahami hakikat rezeki dan kekayaan. Yang pertama memahami hakikat rezeki dan kekayaan. Kekayaan ataupun rezeki dalam Islam ya, kekayaan adalah titipan dari Allah. Memahami segala sesuatu yang kita miliki adalah amanah, akan membantu kita lebih bijak dan mengolah harta. Kekayaan tidak seharusnya menjadi tujuan utama, melainkan alat untuk mencapai ridha Allah. Hal ini membuat kita tidak terlalu terikat pada harta benda, termasuk barang-barang yang menumpuk. Jadi maksudnya di sini ketika kita barunya barang menumpuk, ya kita pilih-pilihlah yang seperti kemarin mau didonasikan atau mau kita simpan. Yang simpan memang kita butuhkan, tapi kalau misalnya ataupun mau kita buang yang sudah tidak layak kita pakai itu teman-teman. Yang penting barang itu tidak menumpuk di dalam rumah ya, karena kalau misalnya kita punya barang menumpuk itu akan membuat kita stres sendiri. Cara membersihkannya juga penting dan lain-lainnya teman-teman. Yang kedua, menerapkan konsep hidup sederhana atau juhud. Juhud adalah sikap hidup sederhana yang tidak berlebihan, di mana hati tidak terlalu terikat dengan urusan duniawi. Ini bukan berarti menolak kekayaan atau miskin teman-teman, melainkan tidak menjadikan harta benda sebagai prioritas. Dengan menerapkan juhud, Anda akan berpikir dua kali sebelum membeli barang yang tidak dibutuhkan, sehingga penumpukan barang dapat dihindari. Jadi kalau misalnya aku masih belajar sih teman-teman, ini masih belajar bagaimana ketika masuk barang, aku keluarkan barang juga. Jadi dapat barang satu, masuk barang satu di lemari, aku keluarkan barang satu juga di lemari. Itu masih dalam proses merubah teman-teman. Dan perubahan yang biasanya banyak sekali barang ini banyak dikurangin kan pasti, tapi kita masih ada rasa aduh sayang banget ya barangnya ini historinya begini teman-teman. Tapi ingat kalau misalnya barang itu nggak dibutuhkan atau nggak kita gunakan, itu akan menjadi tempat-tempatnya sarang-sarangnya Raden Bagus dan benda-benda yang kotor lainnya. Yang ketiga teman-teman, yang selanjutnya yang ketiga, bersedekah dan berbagi. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi penumpukan barang adalah dengan bersedekah teman-teman. Barang-barang yang masih layak pakai dan tidak lagi kita butuhkan bisa kita berikan kepada yang lebih membutuhkan. Ini tidak dapat membersihkan rumah dari barang-barang yang menumpuk, tapi juga mendatangkan pahala. Jadi dalam Islam sudah membersihkan harta dan jiwa. Jadi kita bisa guna kita juga nggak terlalu
secara bersih, segera dibersihkan yang malah bersih ke perpustakaan gitu, kampung-kampung ataupun bisa kita bagi yang bisa membutuhkan gitu teman-teman. Kalau misalnya baju ataupun kemarin saya kan bongkar baju teman-teman lihat ada beberapa goni yang saya bongkar, itu saya tanya sama kakak ipar mau nggak barang ini, jilbab-jilbab yang saya rasa masih layak dipakai, tapi aku mau keluarkan barang-barang itu biar nggak terlalu numpuk, soalnya terlalu banyak yang warnanya samaan gitu. Karena kalau di sekolah kan wajib dapat jilbab gitu, setiap tahun itu ada 2 atau 3 kali dapat baju dan sekalian jilbabnya. Jadi mau dikeluarkan aja barang-barangnya supaya nggak menumpuk, dan karena warnanya pun juga bersamaan. Jangan juga digunakan, langsung didonasikan aja teman-teman. Yang keempat ya caranya yaitu beli sesuai bukan keinginan. Ya, prinsip ini adalah kunci utama untuk mencegah penumpukan barang. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri kita, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Dan apakah ini hanya keinginan sesaat? Isa mengajarkan untuk tidak boros atau mubazir atau tabzir. Membeli barang-barang yang tidak diperlukan adalah bentuk pemborosan. Jadi kalau misalnya ini udah saya sedikit terapkan teman-teman, ya, walaupun kadang leong sedikit, ya, ini mau buat ini buat itu, tapi ini udah berusaha saya lakukan, yaitu bagaimana ketika ingin membeli barang sesuatu itu tunda dulu, tunda dulu, nantilah dulu kalau misalnya nantilah dulu. Misalnya kalau misalnya di rumah memang benar-benar membutuhkan, barulah kita beli teman-teman. Tapi aku kan kemarin itu sempat jualan teman-teman. Itu kalau itu aku masih banyak kali barang-barangku di stok di rumah, itu masih bingung juga sih mau dibersihkan kemana atau mau diberikan kemana. Tapi karena kadang-kadang sekali-sekali itu dibutuhkan teman-teman, jadi masih aku simpan aja, nggak aku donasikan. Jadi mudah-mudahan berguna untukku ataupun nanti bisa digunakan lagi untuk jualan atau momen yang lainnya. Yang kelima teman-teman, memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan untuk hidup dengan apa adanya, bahkan memiliki pakaian sederhana namun rapi dan bersih. Ini bisa diartikan sebagai memberi barang yang berkualitas, yang berkualitas baik sehingga lebih awet dan tidak perlu sering diganti. Memiliki satu barang yang awet lebih baik daripada memiliki banyak barang yang cepat rusak. Kalau ini aku baru change ya teman-teman. Karena kenapa? Karena dulu suka banget barang-barang yang setiap hari tuh maunya ganti-ganti gitu ya. Adakah teman-teman yang seperti itu? Kalau saya tuh suka banget gitu kan, beli yang murah-murah, misalnya kayak di lojer-lojer lawa-lawa gitu kan. Itu kan aku pakai gitu, satu hari ganti. Jadi mulai kedepannya aku udah nggak gitu lagi, karena memang disupport sama suami. Modal suami itu memang prioritasnya kualitas bukan kuantitas. Jadi kalau misalnya beli barang itu ya, beli tas misalnya, aku tuh suka banget itu yang penting murah gitu, tanpa mikirkan kualitas. Apakah teman-teman seperti itu juga? Jadi kalau misalnya teman-teman seperti itu, ayo sama-sama kita berubah supaya barangnya itu nggak numpuk di rumah. Mengapa rumah saya tuh dulunya berantakan ya? Mungkin yang teman-teman yang kenal aku dulu ya, rumahku tuh banyak kali barangnya, ya, banyak kali barangnya gitu kan. Jadi itu udah belajar dia untuk disortir ya, membeli barang yang berkualitas bukan yang bukan kuantitas gitu. Jadi sekarang beli barang satu
yang mahal sekaligus, tapi bisa dia pakai bertahun-tahun dan punya garansi. Itulah yang diterapkan, yang dibangun ya, kami dibangun sama suami saya supaya nggak terlalu berserakan rumahnya, nggak terlalu ganti-ganti, pakai 1 bulan, pakai 1 minggu. Kemarin sebelum saya hijrah namanya, hijrah dari yang sukanya yang loa-loa ataupun yang suka-sukanya yang barang-barang ya murah, yang penting murah tapi ganti-ganti. Itu karena aku beli barang baru, tas ya, untuk laptop. Itu kugunakan hanya ada hanya gunakan 1 minggu, harganya murah banget. Aku beli di pajak ya, beli di pajak murah banget, sekitar 70-an ribu. Jadi beli 70-an ribu, 1 minggu sudah plak, udah nggak bisa dipakai lagi, udah koyak. Sedih banget, tapi itu motivasi dari suami. Makanya lain kali beli itu yang punya kualitas, jangan hanya sekedar kita beli keren atau dan lainnya. Yang penting murah, tapi belinya berkali-kali. Itulah teman-teman. Jadilah pribadi yang memprioritaskan kualitas bukan kuantitas. Jadi mulai dari sekarang, mari sama-sama kita teman-teman memperbaiki diri ya. Membeli barang itu kualitas bukan kuantitas. Ketika kita ingin membeli, usahakan sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan kita teman-teman. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, membersihkan dan merapikan rumah sesuai sunnah. Maksudnya sesuai sunnah itu gimana ya? Kebersihan adalah sebagian dari iman teman-teman. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah juga termasuk sunnah. Masya Allah. Ketika kita sering merapikan rumah, kita lebih menyadari barang-barang yang tidak lagi digunakan. Benar sekali nih teman-teman. Proses ini secara alami akan mendorong kita untuk menyingkirkan atau mendonasikan barang-barang tersebut. Ya benar sekali teman-teman, ketika kita sering merapikan rumah kita, misalnya sudut di rumah kita ada lemari, kita sering 1 bulan sekali kita merapikan. Ketika kita melihat barang yang tidak kita lihat, bisa kita lihat tidak dibutuhkan, itu bisa kita singkirkan teman-teman. Karena kalau misal kita 1 bulan kita biarkan aja di lemari, itu bisa jadi ditemani nanti di dalamnya ada beberapa hewan-hewan yang membuat lemari itu kotor. Jadi mari sama-sama teman-teman menjadi pribadi yang lebih bersih lagi, dan sama-sama kita ya menjadi memiliki rumah yang bersih ya, clean, tidy, and comfortable, supaya jadi happy di dalam rumah. Karena perempuan ibadahnya lebih banyak di rumah, karena jadi kita bisa lebih nyaman beribadah, melakukan aktivitas di rumah, dan tentunya lebih enjoy di dalam rumah kita. Ada 6 tadi ya teman-teman, aku ulangin kembali. Yang pertama, memahami hakikat rezeki dan kekayaan. Yang kedua, menerapkan konsep hidup sederhana atau zuhud. Yang ketiga, bersedekah dan berbagi. Yang keempat, memiliki beli sesuatu kebutuhan bukan keinginan. Yang kelima, memprioritaskan kualitas bukan kuantitas. Yang keenam, membersihkan dan merapikan rumah sesuai sunnah. Mudah-mudahan dengan kita menerapkan prinsip-prinsip ya yang 6 tadi, kita akan memiliki rumah yang rapi dan nyaman, dan ya dan kita happy di dalam rumah itu. Tetapi kita juga menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mengedepankan kesederhanaan, kepedulian, dan keberkahan. Semoga kita bisa menjalankan jadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang muslimah ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang saya sampaikan salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya dari diri saya karena kebodohan saya dan dari bisikan setan. Semoga teman-teman bisa membantu saya untuk mengkoreksi, dan sama-sama kita hijrah di kolom komentar. Baik teman-teman, mungkin sampai sini aja di tanggal 21 September 2025. Sampai lagi di besok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.